ya, mentakdirkan kita menjadi sakit, miskin, dan sebagainya. Sementara Tuhan sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya beliau itu hanyalah Rob. Rob itu adalah keberadaan, Rob itu kehadiran. Tuhan itu hanya merespon apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengungkapkan terus perasaan negatif, ya tentu saja ya hukum tarik-menarik akan berlaku. Maka semesta pun akan memberikan hal-hal yang negatif kepada kita. Ya, itu barangkali para sahabat ulangan dari kajian yang sebelumnya. Saya berikan sedikit tekanan supaya dengan demikian para sahabat bisa memahami. Jadi kuncinya sederhana ya. Mulai sekarang terhadap kejadian apapun jangan mengungkapkan perasaan negatif. Kalau kejadiannya sudah negatif, kemudian perasaan kita negatif, maka kita sedang menambah hal-hal negatif untuk hadir dalam kehidupan kita. Itu yang tidak pernah disadari. Jadi kalau kita dapat tagihan, tapi ungkapan kita terhadap tagihan itu negatif, merasa kerampokan, atau merasa terbebani, merasa berat, berarti kita sudah menambah yang negatif. Maka kita akan kesulitan untuk membayar tagihan. Coba ya, ketika kita ditagih, misalnya tagihan listrik oleh PLN, ungkapkan perasaan positif. Ya, wah kalau saya bisa membayar ke PLN, berarti saya memajukan PLN dong. Kalau saya bisa memajukan PLN, berarti saya ikut berkontribusi membangun negara ini. Sehingga akan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa diterangi, ya, dialiri listrik oleh PLN. Saya berarti ikut berkontribusi membangun perusahaan ini lebih maju. Jadi kita tidak merasa ditagih, kita tidak merasa negatif. Nah kebanyakan orang ketika ditagih malah justru mengungkapkan perasaan negatif. Contoh lain misalnya, kita punya cicilan sepeda motor, cicilan mobil, kemudian ada tagihan. Ketika tagihan datang, kemudian perasaan kita negatif terhadap tagihan, maka kita tidak akan pernah punya kemampuan membayarnya. Coba ungkapkan perasaan positif, ya. Sepeda motor itu penemuan yang luar biasa. Bagaimana para ilmuwan bisa membuat sepeda motor yang luar biasa itu? Ungkapkan perasaan positif, ya. Wah, kalau saya bisa membayar ini, berarti saya berterima kasih kepada semesta. Karena Allah sudah menitipkan ilmu yang luar biasa kepada para ilmuwan, sehingga ilmu ini mewujud menjadi hasil teknologi yang luar biasa, sepeda motor, mobil, sehingga kita ini tidak mengungkapkan perasaan negatif terhadap itu. Nah, dengan demikian, saya pastikan kita akan punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan semuanya. Nah, ini hal-hal sederhana yang tidak pernah disadari. Dan ini dianggap berjalan begitu saja, ya. Makanya saya sudah memberikan rumus. Perhatikan saya. Kalau saat ini perasaan kita negatif, maka perasaan negatif ini akan menghasilkan apa itu? Hal yang negatif. Hal yang negatif akan membangun perasaan kita lebih negatif lagi. Kalau perasaan kita lebih negatif lagi, maka hal-hal yang negatif akan lebih banyak lagi. Hal yang negatif ini yang lebih banyak akan membangun perasaan kita lebih negatif lagi. Maka kita akan memasuki yang disebut dengan siklus kenegatifan. Kita tidak keluar-keluar dari situ. Nah, saya sudah mengumpamakan di kajian yang sebelumnya seperti sangkar burung. Jadi sebetulnya ketika kita mengungkapkan perasaan negatif, kita membangun satu jeruji. Yang kedua, jeruji lagi. Yang ketiga, jeruji lagi. Akhirnya kita terperangkap di jeruji yang kita bangun oleh kita sendiri. Yuk kita sekarang patahkan semua jeruji yang sudah kita bangun itu. Biar kita menemukan kebebasan. Biar kita bisa menguasai diri kita sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sokrates tadi. Ya, itu para sahabat. Nah, bila kita telah sukses merasakannya, maka kita akan bisa menerimanya. Nah, oleh karena itu maka seberapa besar yang akan kita terima tergantung seberapa besar volume perasaan kita, baik positif maupun negatif. Yang berbahaya ketika pikiran negatif, perasaan kita negatif, kemudian emosi kita memberikan tambahan pada perasaan negatif, volume negatif kita membesar, yang akan kita terima dalam hidup tentu saja